Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alam, wassalatu wassalamu ala ashrafil anam, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi madal layali wal ayyam. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, wabil khusus para guru-guru kita yang ada di hadapan kita. Ada Ustadz Rozali, Ustadz Haji Saifuddin, Ustadz Faik, saudara saya, ada Habib. Semuanya, mungkin masih banyak lagi ustadz-ustadz yang tidak saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus para pengurus, ada Pak Maksud tadi, mana tadi? Ya, ada Pak siapa tadi? Suaminya Bu Elin, saya pernah ke Pak Duki. Iya, 2 kali tempat beliau pas Adon. Dan para tokoh semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para bapak, para hadirin, ibu-ibu hadirat yang ada di atas, semuanya yarhamukumullah wa yardha ankum wa yubarik lakum. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita cerita tentang baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka tidak lepas kita pun harusnya menceritakan ayah beliau, kakak beliau, terus sampai baginda Nabi Adam alaihi salam. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan bahwa setiap Rasul mempunyai sifat setiap Rasul mempunyai sifat maksum. Gak apa-apa, maaf agak mati-matian dikit. Maksum itu apa Pak Ustadz? Maksum itu dijaga dari kesalahan, dari dosa. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika baginda Nabi Adam alaihissalam memakan buah terlarang oleh para ulama, memang secara hukum salah karena pernah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak dosa. Ini dari sini saya ngawalinya. Tetapi tidak dosa. Oleh para ulama ilmu disebutkan itulah yang namanya hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Menurut orang umum itu udah bagus, tapi orang-orang khusus kurang bagus. Aso kama qol wala kama bilbal. Kata pihak satu salah, tapi sebaliknya sebenarnya tidak salah. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Bapak Ibu jangan lupa, ketika Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan Nabi Adam, Allah deklarasikan kepada para malaikat, kata Allah, saya akan menciptakan makhluk di bumi apa di surga. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguh saya akan menciptakan khalifah di bumi. Saat itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam di surga. Maka agar Nabi Adam turun ke bumi memang disetting oleh Allah untuk memakan buah terlarang.
Paling gampang lah kalau para guru mencontohkan itu begini Pak Bu. Contoh nih. Saya siang-siang lewat depannya Mas Faik, depan rumah. Langsung kelihatan sama beliau, oh Pak Ustadz mampir sini. Terus saya mampir sekalian lah biar tahu rumahnya. Saya datang mampir, duduk siang-siang, terus dari dalam istrinya Mas Faik ting 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 ting, ngapain itu? Saya tanya. Hah? Nyuci piring. Masa ada tamu malah nyuci? Ngapain kira-kira? Buatin mie, buatin minum. Lantas saya bilang, Mbak, gak usah repot-repot. Pertanyaan saya nih Pak, kata-kata gak usah repot-repot itu perintah apa larangan? Ayo, kata-katanya gak usah repot-repot itu perintah apa larangan? Hah? Gak usah kok perintah gimana? Gak usah itu jangan repot-repot, itu apa perintah? Larangan. Tapi aslinya di hati saya, Mbak cepet haus kan gitu. Tapi saya ngomongnya, Mbak gak usah repot-repot. Itulah yang terjadi di Nabi Adam, kata para ulama. Walaupun kata dari Allah, jangan sekali-sekali engkau mendekati pohon ini, tetapi sebenarnya deketin, makan biar cepat turun ke bumi, biar nanti akan melahirkan anak cucu. Kenapa seperti itu? Nanti jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Adam dianggap salah, lantas beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara taubat beliau adalah menggunakan nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas ditanya oleh Allah, kamu kok tahu nama itu Muhammad? Apa kata Nabi Adam? Ketika engkau ciptakan saya ya Allah. Jadi Nabi Adam itu Pak Bu diciptakan oleh Allah itu langsung awalnya kayak patung, tapi belum ada ruhnya, belum ada nyawanya. Jadi manusia yang nggak punya ayah, nggak punya ibu, Nabi Adam, karena memang diciptakan sudah berupa seperti patung awalnya. Lantas dikasih ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari atas dikasih ruh, turun ke bawah, anggota tubuh sama kali fungsi dari Nabi Adam adalah mata mulia beliau. Ketika mata membuka, disitulah beliau melihat tulisan di bawah arasy, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau lantas memberikan alasan, ya Allah, saat itu saya lihat ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya tanya Bapak Ibu, Ibu punya di atas nggak bisa komunikasi saya ini. Maaf ibu-ibu ya, kapan-kapan komunikasinya. Dah dengerin aja. La ilaha illallah, tulisan terakhirnya kata-katanya apa itu? Allah. Muhammadur Rasulullah, tulisan pertamanya apa? Muhammad. Ada lafadz Allah jejeran dengan lafadz Muhammad. Tak ulangi lagi. La ilaha illallah, terakhirnya kata Allah. Muhammadur Rasulullah, pertamanya kata Muhammad. Ada nggak sih di sini? Nggak ada ya? Oh ada nih. Ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kata Allah jejer langsung dengan kata Muhammad. Kalau itu makhluk bukan makhluk yang mulia ya Allah, nggak mungkin namanya engkau jejerkan dengan nama engkau. Karena itulah Nabi Adam termasuk wasilah taubat beliau adalah menggunakan nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti akhirnya yang namanya Muhammad inilah nanti yang turun keturunan beliau, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam, ke bawah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, hingga Abdullah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Clear? Tak ulangi lagi.
Nabi Adam makan buah atau makan buah pohon itu dosa atau enggak, Pak? Dosa atau enggak? Enggak dosa. Salah iya, tapi dosa tidak. Salahnya beliau kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tapi dosa enggak. Tidak ada nabi yang dosa. Maka jangan sekali-sekali gara-gara dosa Nabi Adam nih kita di bumi. Enggak ada seperti itu. Salah satu. Yang kedua, saat itu malam 12 Rabiul Awal, malam Senin, seorang perempuan yang sudah ditinggal wafat oleh sang suami, yaitu almarhum Abdullah. Perempuannya ini siapa namanya? Aminah. Beliau sedang ngalamin kontraksi, yaitu sakit mau melahirkan. Nah, ketika beliau sakit mau melahirkan inilah beliau bersedih. Kenapa? Seorang perempuan mau melahirkan sendirian, sudah nggak ada suami. Yang ada saudara pun pisah rumah, nggak serumah lagi. Lantas disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan utusan Allah berupa perempuan-perempuan suci yang Allah utus turun ke bumi untuk membantu persalinan sang Aminah ini. Kenapa? Karena beliau mau melahirkan manusia atau makhluk yang sangat mulia. Pertanyaan saya, kalau bapak-bapak mungkin lupa lah, nih yang baca rawi ini ada tadi di rawi harusnya, tapi di Al-Barzanji yang saya hafal. Kalau di Sintud Duror tahu ada nggak tadi? Siapa namanya yang bantu persalinannya Ibunda Aminah? Ayo. Istri Adam, betul. Salah satu riwayat ada empat. Tapi yang di Al-Barzanji 2. Istri Adam tidak di Al-Barzanji, tapi iya ada. Ibunda Hawa. Ada lagi, siapa lagi? Khadijah kan istri Nabi. Masih nanti. Ayo siapa lagi? Kalau di Al-Barzanji, hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudsiyah wa akhadhahal makhadu fawaladathu sallallahu alaihi wasallama nuran yatala'la'u sana. Saya pakai lagunya Mas Faik, lagu kudusan itu ya. Hadaral ummahu lailata maulidihi, datang hadir kepada ibunda Nabi saat atau malam ketika Nabi mau dilahirkan. Asiyatu wa Maryam, Asiyah dan Maryam, seorang perempuan suci yang diturunkan oleh Allah kepada ibunda Maryam untuk membantu persalinan. Tak tanyain Asiyah siapa Asiyah? Asiyah siapa Asiyah? Istrinya Fir'aun. Maryam siapa Maryam? Ibundanya Nabi Isa. Akhirnya kubaila subhi, hampir subuh, sang bayi yang dinantikan oleh makhluk sedunia saat itu, dengan ciri-ciri mau kelahiran sudah ada semuanya dan disebutkan di kitab-kitab kuno, lahirlah beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kubaila subhi, hampir subuh. Kalau qabla subhi, sebelum subuh. Kalau kubaila subhi, hampir subuh. Setelah subuh, seorang budak yang bernama Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Saat itu Abu Lahab belum jahat. Tergopoh-gopoh dia datang kepada Abu Lahab, Tuan, Aminah sudah melahirkan. Siapa perempuan? Laki-laki Tuan. Saking senangnya Abu Lahab, Suwaibah, pagi-pagi kamu membawa kabar gembira kepada saya. Semenjak sekarang kamu merdeka, udah gak jadi budak lagi. Puluhan tahun kemudian setelah Abu Lahab, aduh gak enak saya ngomongnya, kalau Abu Lahab itu meninggal apa mati? Di masjid ini masalahnya ini, mati aja ya.
Masa Abu Lahab meninggal, matilah, mati. Jangan lebih kasar, mati. Setelah Abu Lahab mati, saudaranya Abu Lahab yang bernama Abbas, paman Abbas, mimpi. Lantas tanya, wahai saudaraku, seperti apa kabarmu di alam barzakh sana? Apa kata Abu Lahab? Tidak ada satu waktu pun saya istirahat disiksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap saat saya disiksa, kata Abu Lahab, kecuali hari Senin. Setiap Senin saya mendapatkan keringanan dari Allah, saya bisa minum dari sela-sela jari saya sambil isyarat seperti ini, antara jempol dan telunjuk. Bisa minum dari sela-sela jarinya. Kenapa engkau dikasih keringanan setiap hari Senin bisa minum dari sela-sela jari kamu? Karena dulu ketika Muhammad dilahirkan, kata Abu Lahab, saya bergembira. Dan bukti gembira saya adalah saya merdekakan Suwaibah. Tuh Pak, Bu, sekelas Abu Lahab yang sudah dinas kafirnya, sudah jelas nerakanya, itu saja masih mendapatkan keringanan siksa gara-gara pernah bergembira atas lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kalau ada orang selama hidupnya beriman sampai meninggal dia juga masih iman dan dia bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira dapatnya apa? Yo, kira dapatnya apa? Inilah pertanyaan Ruddin Ad-Damashqi dengan syairnya beliau. Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Kalau seorang kafir yang seperti Abu Lahab itu, yang sudah dinas kafirnya di dalam Al-Quran, ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada, itu saja setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa gara-gara pernah bergembira atas lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Lantas wahai manusia, apa kira-kira pendapat kalian ketika ada seseorang yang hidupnya beriman, lantas bergembira atas nabi, lahirnya nabi, dan sampai meninggal dia masih beriman, kira-kira dapatnya apa? Alhamdulillah malam hari ini kita bergembira Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau dan kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tak tanya tadi, Nabi lahirnya hari Senin, tanggal, bulan Rabiul Awal atau Maulid, tahun gajah, ada yang bilang tahun Babil, sama. Oke. Ayahnya Nabi siapa namanya? Ibunya? Yang muda, Aisyah. Pakai ini ya. Masih kuat nggak? Belum dimasukin kan? Belum. Ayo. Tapi nanti kalau sholawatannya aja. Kalau pas enggak yang sholawatan, kalau yang saya sendirian enggak usah dipukul. Baik. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah Yasin habibillah ala Yasin habibillah. Salat Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Yasin habibillah. Kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah 12 hari Senin, bulan Maulid tahun Ababil, bulan tahun Ababil. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah
ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Ibunya Siti Aminah, ayahnya Sayyid Abdullah, istrinya Siti Khadijah, dan juga Siti Aisyah, dan juga Siti Salatullah salallah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Siti Hafsah, Siti Saudah, Siti Ramlah, Siti Maimunah, Hindun Zainab, Siti Safiyah, dan juga Siti Juwairiyah, dan juga Siti Juwairiyah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Nabi itu punya anak 7, yang perempuan yang 4, yang 3 laki-laki. Yang laki-laki nggak ada yang umur sampai dewasa. Kenapa Pak Ustadz? Biar Nabi nggak kalah dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak 2 jadi Nabi semuanya, Ismail dan Ishak. Sedangkan Nabi Muhammad kalau punya anak laki-laki dewasa nggak jadi Nabi, hitungannya kalah. Tapi kalau jadi Nabi, Nabi Muhammad nggak jadi Nabi terakhir. Karena itulah para ulama mengatakan hikmahnya putra Nabi diwafatkan ketika kecil adalah biar kita ini nggak kalah dengan nabi-nabi sebelumnya, terutama Nabi Ibrahim. Ada yang tahu nggak anaknya Nabi siapa namanya? Ibrahim, terus Abdullah, terus ya udah, putranya Sayyid Ibrahim, Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Ummi Kulthum, Siti Zainab, Ruqayyah, Siti Fatimah, Ruqayyah, Siti Fatimah. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Abdul Muthalib mbahnya Nabi. Ini cerita sekalian nih, nanti habis ini selesai. Abdul Muthalib mbahnya Nabi itu punya anak laki-laki 10. Laki-laki semuanya 10. Di antara 10 itu sebagian sudah meninggal, termasuk Abdullah ayahnya Nabi, sebagian masih hidup ketika Nabi jadi Nabi. Ada yang kafir yaitu Abu Lahab, tapi ada yang masuk Islam, yaitu paman Hamzah dan paman Abbas. Yang satu lagi namanya Abu Thalib, ini sebenarnya hatinya percaya kalau Nabi itu Nabi, tapi para sejarah mencatat bahwa sampai meninggal beliau tidak ucapkan dalam syahadat. Jadi apa namanya ini? Namanya apa namanya? Tapi hati yakin kalau ini Nabi. Makanya beliau sampai mati-matian bela kan, karena beliau juga percaya, tapi tidak bersyahadat. Nah, ini nanti gampang lah, kapan-kapan cerita detail itu. Tapi ada 2 paman Nabi yang Islam, paman Hamzah, paman Abbas. Hamzah Abbas itu pamannya Utsman Ali, menantunya Abu Bakar, mertuanya Sofiyah itu bibinya, Sofiyah itu bibinya. Salatullah
Salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Dari 7 putra putri Nabi yang punya keturunan sampai sekarang cuman Ibunda Fatimah, yaitu jalur perempuan. Nabi punya putri namanya Fatimah, lantas Fatimah ini nanti punya 2 anak laki-laki semuanya. Siapa namanya? Hasan Husain. Hasan Husain. Hasan nanti keturunan sendiri, yang Husain punya keturunan sendiri. Oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Muhammad Nawawi, beliau menceritakan bahwa orang-orang yang keturunan Hasan sampai saat itu disebutnya Sayyid. Sayyid siapa? Contoh Sayyid Muhammad Al-Maliki yang di Mekah. Itu berarti kita tahu itu, berarti kalau diurut ke atas sampai Hasan. Ada lagi Kudus, namanya Sayyid Ja'far Shodiq Sunan Kudus, itu ke atas Hasan. Nah, yang dari Husain ke bawah dijulukinya Syarif. Bapak kenal nggak di Cirebon ada Syarif, siapa namanya? Syarif Hidayatullah, itu berarti atas sampai Husain. Ya, jadi tak ulang lagi, kalau ke bawah dari Hasan panggilannya Sayyid, kalau ke bawah dari Husain panggilannya Syarif. Nah, itu Hasan Husain siapanya Nabi? Siapanya Nabi? Cucu. Hasan Husain itu cucunya Abu Thalib, itu pamannya Abdul Muthalib, itu kakeknya. Madinah hijrah kuburnya, Madinah hijrah kuburnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salam ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sayyid Hashim itu buyutnya Abdi Manaf, ayah buyut Qusayyi, kakek buyutnya Sayyid kakek moyangnya, Sayyid Kilab kakek moyangnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala sid habibillah. Alhamdulillah, malam kali ini kita bergembira atas lahirnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal kakek buyut beliau sampai Nabi Adam, kita juga mengenal anak sampai cucu-cucu beliau dan semuanya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga malam hari ini bukti kita cinta kepada Nabi, nanti di sana kita mendapatkan syafaat dari beliau dan kita mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa mohon kepada Habib dari saya, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.